Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya kepada keluarga besar Binti Magetan, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali di bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu ada beberapa hal yang mungkin menjadi satu pertanyaan pada kita. Mengapa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu rukun Islam, di mana Islam dibangun dengan 5 pondasi utama. Sesuai dengan hadis Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa syiyami Ramadan. Bahwa Islam dibangun di atas 5 pondasi utama. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, yang keempat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan yang kelima adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Tentu bisa kita analogikan, ketika sebuah bangunan ada satu fondasi utama yang tidak kita tunaikan atau kita tidak bangun, maka sudah barang tentu bangunan itu pun akan mengalami perubahan. Demikian juga dengan Islam, ketika salah satu rukun Islam ini kita tidak laksanakan, maka secara otomatis Islam kita menjadi Islam yang tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, puasa merupakan salah satu fondasi utama juga yang harus kita laksanakan ketika kita mau disebut sebagai orang yang Islam kafah, Islam yang sempurna. Kemudian yang kedua, mengapa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa diwajibkannya puasa ini hanya terkhusus untuk orang yang beriman saja. Karena ketika orang kafir diwajibkan, tentu dia tidak akan menunaikan ibadah puasa ini. Maka puasa sebagai mana yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi hanya dikhususkan kepada orang yang beriman. Tujuan akhir, tujuan utama tiada lain adalah mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tahu takwa inilah yang menjadi bekal utama kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran tidak Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Dan puasa akan membentuk pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Saudaraku yang beriman, puasa dengan kita menahan lapar dan dahaga, terutama di siang hari, akan menumbuhkan rasa empati, rasa simpati kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang mungkin hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Tentu dengan rasa lapar yang kita miliki, rasa lapar yang ada di dalam diri kita, ketika kita dalam keadaan lapar tentu akan merasakan betapa saudara kita pun ketika mereka kekurangan, mereka terbiasa untuk menahan lapar. Dengan demikian kita akan tumbuh rasa simpati kita. Maka di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk banyak memperbanyak sedekah, memberi kepada yang fakir, melatih pribadi kita berjiwa sosial. Tentu hal ini bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan saja. Harapan kita nanti selepas kita Ramadan pun rasa simpati, rasa empati kita pun juga akan tertanam untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan serba kekurangan. Kemudian yang keempat, kenapa kita diwajibkan puasa? Kita ingat hadis Rasulullah, sumu tashihu, berpuasalah, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat.
Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, puasa yang kita laksanakan dengan menahan lapar terutama di siang hari, maka secara otomatis untuk sementara waktu mengistirahatkan organ tubuh kita, yaitu organ pencernaan kita atau perut kita. Maka secara ilmu kedokteran pun disepakati semua ahli bahwa ketika kita dalam keadaan lapar, maka tubuh kita pun akan mengeluarkan racun atau toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Maka ketika kita puasa dengan benar, puasa bukan hanya sekedar kita memindahkan makan. Ketika siang hari kita puasa, kemudian begitu maghrib kita berbuka dengan berlebihan, sahur pun dengan berlebihan, maka itu bukan puasa yang sebenarnya. Puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang betul-betul bisa mengendalikan terutama nafsu makan kita. Maka dengan demikian, puasa yang kita jalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah akan menjadikan kita pribadi yang sehat, bukan hanya sehat secara lahiriah, tentu juga sehat secara batinnya. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terutama pada keluarga besar Mintika Magetan, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan wahtisaban, dengan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah